Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kita masih bisa ketemu. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai kehidupan awal manusia Indonesia pada aspek sosial, ekonomi, teknologi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tuh mengenai manusia purba. Nah, setelah kita mengetahui manusia purba itu apa, selanjutnya kita akan mempelajari kehidupan yang terjadi pada masa itu. Nah, sebelum melanjutkan, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Ada yang tahu nggak sih tujuan dari pembelajaran kita itu apa? Nah, tujuan dari pembelajaran kita yaitu untuk menjelaskan kehidupan awal dari manusia Indonesia pada aspek ekonomi, sosial, dan teknologi. Serta setelah kita sudah mengetahui semuanya, kita bakal tahu nih, atau kita bakal berpikir kritis bahwa ada nggak sih keterkaitan antara masa lampau dengan masa yang saat ini kita alami. Seperti itu. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ada yang tahu nggak sih corak kehidupan masa manusia purba itu kayak gimana aja? Yang belum mengetahui, Ibu akan jelaskan secara detail sebagai berikut. Nah, corak kehidupan manusia itu tentunya tidak luput dari sumber makanan. Jadi ada sumber makanan sama sumber air. Jadi sama seperti halnya manusia yang saat ini, manusia purba itu corak kehidupannya yaitu sumber air dan alam terbuka. Nah, sebelum kita lanjut nih, pada tahu nggak sih berburu tuh kayak gimana? Ada yang tahu nggak berburunya tuh kayak gimana? Atau kayak harimau atau seperti apa? Nah, sama manusia itu dulu juga mengalami proses yang namanya berburu dan meramu. Mereka manusia purba itu melakukan berburu meramu tujuannya untuk tetap hidup. Nah, karena mereka tuh masih keterbatasan dan masih bisa kita katakan sebagai manusia yang liar atau liar, itu mereka itu hidupnya itu dengan berburu dan meramu pada awalnya. Setelah mereka berburu dan meramu, mereka kemudian punya lagi proses lagi, yaitu cocok tanam. Pada ciri-ciri berburu dan meramu, hidup mereka itu nomaden. Kenapa nomaden? Karena mereka itu merasa di tempat ini ada makanan, dia akan ke sana. Tapi kalau tidak ada makanan, dia tidak akan ke sana. Seperti itu. Dan dia akan pergi untuk mencari makanan lagi. Dan mereka, kelompoknya itu terdiri dari keluarga kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan cocok tanam. Kenapa sih cocok tanam itu bagian dari pola kehidupan manusia purba? Kenapa? Kalau masih belum tahu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu ada kehidupan berburu dan meramu. Karena mereka merasa bahwa semakin lama mereka membutuhkan makanan, kalau diambil terus semakin habis, akhirnya mereka berpikir untuk bercocok tanam. Seperti itu. Dan kedua proses ini menghasilkan sebuah istilah yaitu food gathering pada berburu dan meramu dan food producing. Gitu. Nah, setelah mereka itu kita tahu mereka itu punya sebuah pola kehidupan. Sekarang kita mempelajari bagaimana sistem kepercayaan mereka. Coba Ibu tanya sebelum melanjutkan. Menurut kalian masih ada tidak sistem kepercayaan yang dianut pada manusia purba hingga saat ini? Ayo. Nah, kalau menurut kalian masih ada, berarti kalian tuh sudah memahami bahwa sistem kepercayaan yang dimiliki oleh manusia purba hingga saat ini masih dilestarikan. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi sistem kepercayaan apa saja yang ada pada masa purba dan hingga saat ini masih ada. Nah, sistem kepercayaan itu menurut PowerPoint-nya itu ada 4.
yakni animisme, dinamisme, totetisme, dan monoteisme. Kalian tahu nggak sih semua arti-artinya? Nah, kalau belum tahu, Ibu akan jelaskan. Animisme di mana manusia itu percaya pada roh nenek moyang, dinamisme kepada benda-benda mati, totemisme kepada binatang, dan yang terakhir monoteisme, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikut ini adalah hasil-hasil peninggalan dari kepercayaannya. Ada menhir, dolmen, kemudian ada punden berundak, dan sarkofagus. Nah, menurut kalian apa aja sih yang bisa menjadi pengetahuan kalian kalau misalkan hasil kebudayaan ini masih ada atau enggak? Itu kalian bisa cermati lagi di Google atau yang lainnya. Kemudian kita akan mempelajari teknologi. Setelah kita tahu bahwa mereka sudah kemajuannya itu sudah ada, kita mempelajari teknologinya. Teknologi mereka itu ada batu dan tulang. Mau manusia purba tua atau manusia purba yang muda. Nah, teknologi yang pertama itu adanya pada kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ditemukan di Pacitan. Kalian pasti bisa tahu lah kenapa dinamain Pacitan. Ya, karena ditemuinya di Pacitan. Dan pada masa ini itu hidupnya itu manusia tua, manusia purba yang tua seperti Pithecanthropus, Meganthropus. Nah, contohnya itu seperti yang ditayangkan bahwa adanya kapak-kapak yang besar dan masih kasar. Kemudian kita beralih ke kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ini dinamakan Ngandong karena ditemuinya di Jawa Tengah. Untuk itu makanya dinamain di wilayahnya itu wilayah Ngandong. Nah, dia tidak berbeda jauh sama kebudayaan Pacitan. Alatnya juga tidak beda sama, tidak terlalu jauh bedanya. Dan dia dapat tambahan lagi, yaitu dia punya alat yang lain, yaitu seperti tanduk rusa atau tulang belulang. Nah, kemudian di teknologi, manusia purba itu menemukan sebuah api. Api ini yang nantinya akan menjadi alat teknologi yang lainnya untuk mempermudah alat-alat mereka. Nanti setelah mereka menemukan api, apa yang terjadi menurut kalian? Ya, yang terjadi itu revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan ini kenapa dinamain? Karena pola kehidupan manusia purba itu berubah semuanya. Berubahnya dari apa? Bisa kita lihat mengenai peninggalan-peninggalannya. Seperti terdapat kapak yang lonjong dan kapak panjang. Kemudian setelah kita tahu bahwa sudah mulai memasuki zaman api, dan setelah api itu kita baru memasuki namanya zaman logam. Nah, zaman logam ini yang di Indonesia alami cuma 2 aja, yaitu besi dan perunggu. Nah, setelah kita semua sudah mempelajarinya, mulai dari sistem kepercayaan, teknologi, pola kehidupan, akhirnya kita sampai ke materi yang paling terakhir, yaitu pengaruh terhadap masa kini. Coba kalian bisa pahami deh maksud dari picture atau gambar yang telah disediakan di PPT. Seperti ini, ada pengembala, barter, hingga sesajen. Jika kalian tahu, nanti kalian bisa komen atau kalian bisa buat laporan mengenai pengaruh yang terhadap kebudayaan atau terhadap masa manusia purba hingga saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.